Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dunia Tara, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian untuk melihat kondisi Gembira Loka Zoo terkini ya. Karena terakhir saya kesini itu sebelum pandemi dan ternyata sudah banyak sekali perubahan. Seperti adanya zona primata, lalu kandang buaya yang dulu hanya bisa dilihat dari jauh, ternyata sekarang kita bisa masuk ke dalamnya menggunakan tangga. Pokoknya ikuti terus jalan-jalan kita hari ini supaya kalian bisa tahu seberapa banyak perubahan GL Zoo di tahun 2025 ini. Dan sedikit informasi untuk tiket masuknya, yaitu hari Senin sampai Kamis itu dimulai dari jam setengah 9 sampai jam 4 sore sebesar 60.000 per orang. Kemudian untuk di hari Jumat, Gembira Loka Zoo tutup ya. Kemudian untuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur mulai dari jam setengah 9 hingga jam 4 sore itu sebesar 75.000 per orang. Kemudian untuk anak-anak dengan tinggi kurang dari 80 cm itu digratiskan. Nah teman-teman, kita tadi masuknya dari pintu barat ya. Jadi untuk GL Zoo ini ada dua pintu masuk, yaitu pintu timur dan juga pintu barat. Dan saat ini saya sudah berada di depan zona primata baru. Jadi kalau dari pintu barat, zona primata ini langsung kita temui pertama kali kalau dari pintu masuk. Dan pada tanggal 1 Januari 2023 GL Zoo membuka zona primata baru, dan zona primata ini ada di depan panggung PES atau presentasi edukasi satwa mamalia. Dan sejak dibukanya zona primata ini ternyata menarik minat pengunjung, karena kalau dulu kita hanya bisa melihat satwa primata dari jauh, nah sekarang ini kita bisa melihat satwa primata lebih dekat dengan menaiki tangga dan hanya dibatasi kaca, tapi tetap aman bagi pengunjung. Makan serangga deh. Nah, ada satu hal yang menarik ya teman-teman. Jadi di GL Zoo ini selain karena areanya yang cukup luas, juga ternyata sangat terjaga kebersihannya. Jadi ketika saya tadi masuk ke kandang primata itu saya melihat untuk kandang-kandangnya, masing-masing dari kandang itu ternyata sangat terjaga kebersihannya. Jadi selain membuat pengunjung nyaman, juga membuat para satwa yang ada di sini pun juga terpelihara dan terjaga kesehatannya, karena memang benar-benar terjaga kebersihannya.
Selain pengunjung dibuat nyaman dengan kebersihannya, ketika kita datang ke area GL Zoo ini, kita juga dibuat nyaman dengan banyaknya pohon-pohon yang besar-besar. Jadi suasana yang ada di GL Zoo ini tuh sangat sejuk ya, karena memang di sini pohon-pohonnya itu dibiarkan untuk tumbuh dengan tinggi-tinggi, dengan besar-besar. Jadi kita sebagai pengunjung ketika ada di area GL Zoo ini tidak merasakan kepanasan. Padahal kita pas waktu kesini itu datang sekitar jam 11. Jadi suasananya kalau di luar GL Zoo itu benar-benar panas. Tapi ketika kita masuk ke GL Zoo ini, suasananya benar-benar sejuk. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah mengunjungi zona primata, nah kali ini kita akan lanjut mengunjungi zona lemur. Dan minuman yang tersedia di Gajah Resto maupun kantin Flamingo. Nah teman-teman, kita masuk ke kandang dulu ya. Jadi untuk di zona lemur ini kita bisa langsung berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di area ini. Nah kita masuk kandang dulu, tapi jangan lupa kandangnya harus kita tutup kembali. Ada satu peraturan lagi ya teman-teman. Jadi kita ketika masuk ke zona lemur ini, kita tidak boleh memberi makan ke satwa-satwa yang ada di zona lemur ini. Anda bisa langsung saja memasuki area atraksi melalui pintu di sebelah kiri dibuka dan coba. Rento tidak boleh memancing. Nah baik teman-teman, kalau kita tadi sudah dari zona lemur, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Gembira Loka yang bagian timur ya. Kita akan melihat seperti apa suasananya, karena pas kita kesini itu di hari libur nasional, jadi memang suasananya cukup ramai. Oke teman-teman, kita lanjut mencoba kapal katamaran ini ya, yang ada di GL Zoo, dan ini merupakan salah satu wahana favorit yang ada di GL Zoo, karena selain sekarang digratiskan ya, kalau dulu kan harus bayar. Nah sekarang ini untuk mencoba naik kapal katamaran ini sudah include dengan tiket masuk, jadi kita sudah nggak perlu bayar lagi. Kang Joteng ini jadi raw fokus. Pengen jajal speed putra. Nah, orang kayak jajal bebek. Bebek. Oh, saya bebek aneh kotor. Penake. Souvenir banget ya. Nah teman-teman, saat ini saya berada di atas kapal katamaran, dan dari sini kita bisa melihat kereta yang melintas. Nah untuk menaiki kereta ini juga include ya dengan tiket masuk, jadi
kalau kalian pengen naik kereta ini tuh gratis. Mengingat GL Zoo ini sangat luas ya teman-teman, jadi luasnya itu berkisar sekitar 22 hektar, dan itu jika kita jalan kaki itu sangat capek ya. Jadi kalau kalian kira-kira udah kecapean jalan kaki untuk menyusuri GL Zoo, nah kereta ini bisa menjadi salah satu alternatif supaya kalian bisa berkeliling GL Zoo tapi tidak capek. Nah teman-teman, bisa kalian lihat betapa panjangnya antrian untuk bisa naik kapal katamaran ini, karena memang kita pas kesini adalah pas bertepatan dengan libur nasional ya. Nah baik teman-teman, setelah mencoba naik kapal katamaran, kita akan lanjut ke zona gajah. Di zona gajah ini kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa naik dan juga bisa mencoba ngasih makan. Hey. Nah di depannya zona gajah itu ada orangutan ya, dan di samping kandang orangutan itu ada simpanse juga. Oke, kita lanjut melihat hewan pengerat terbesar di dunia ya, yang tingginya bisa mencapai 60 cm, yaitu kapibara. Nah dari kapibara kita bisa lanjut lagi jalan, dan ini kita ke kandang buaya ya. Nah uniknya kalau dulu kita mau lihat buaya itu kan dari jauh, nah ini kita bisa melihat buaya dari dekat, dan itu difasilitasi dengan adanya jembatan yang berada di atas kandang buaya. Masa sekarang rentak mana lo? Jadi mau jam berapa? Jam 7. 2. Jam 2. Jam 7. Nah ini kita masih ada di zona reptil ya teman-teman. Kalau tadi kita lihat ada buaya muara, nah ini kita bisa lihat ada iguana. Kemudian nanti kalau kita jalan lebih dalam lagi, nanti ada kura-kura, kemudian ada ular, lalu ada juga kadal lidah biru. Jadi tetap ikuti ya teman-teman. Nah teman-teman, selain kebersihan yang dijaga di GLC ini, saya juga tertarik dengan desain yang ada di setiap zonanya, karena benar-benar desainnya itu dipikirkan sangat detail, sehingga ketika pengunjung masuk, kita selain dimanjakan dengan melihat satwa-satwa yang ada di sini, kita juga dimanjakan dengan desain setiap zonanya. Nah kita akan lanjut ke zona kura-kura, dan kita akan melihat ada kura-kura apa saja sih di GL Zoo ini. Kura-kura bojoku. Ada TV. Sulkata. Tara iki lho jalan-jalan. Jadi kecil saya larang. Borek ke bajane mana? Ini buaya muara ini buaya mana? Ini apa sih? Hah?
Nah teman-teman, kalau kita tadi sudah puas jalan-jalan di zona reptil, nah kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita akan mencoba masuk ke aviari. Nah ini pasti kalian sudah bisa menebak ya. Ini adalah zona burung. Dan serunya lagi, kita di sini bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung yang ada di sini ya teman-teman. Karena kita bisa masuk ke dalam aviari. Dan kalian tidak perlu khawatir burungnya bisa lepas ketika kita membuka pintu, karena ketika kita masuk itu di pintu itu sudah ada rantai-rantai yang menjuntai penuh gitu, itu untuk menghalau supaya burung-burungnya tidak bisa keluar. Kita naik ke atas. Burung apa ya? Ayo kita lihat. Burung merak. Burung apa ya? Oh, merak. Wih. Nah teman-teman, lagi-lagi saya dibuat kagum dengan detail desain yang ada di aviari ini ya, karena selain memanjakan kita sebagai pengunjung karena difasilitasi dengan adanya jembatan seperti ini, juga desain dari aviari ini sendiri itu sangat bagus ya, karena di dalamnya itu lengkap sekali. Jadi selain ada pohon-pohonnya yang banyak, juga ada air terjunnya, kemudian ada sungai kecilnya juga. Jadi selain memanjakan pengunjung, juga memanjakan burung-burung yang ada di sini. Tadi kan ada burung merak. Mana burung meraknya? Tadi ada. Mungkin dari bawah. Tersembunyi ya. Oh. Nah ini tadi sungai buatan yang saya maksud ya teman-teman. Jadi memang sungai buatan ini dibuat supaya aviari ini itu terasa seperti habitat aslinya. Nah itu tadi teman-teman, di zona burung kita sudah puas jalan-jalannya ya, dan kita lanjutkan lagi untuk melihat beruang madu. Nah ini dia si raja hutan. Tapi yang saya penasaran nih teman-teman, ada juga yang menyebut kalau raja hutan itu singa. Nah menurut kalian raja hutan itu sebenarnya singa atau harimau ya? Nah buat kalian yang punya pendapat sendiri-sendiri, kalian bisa komen di bawah ya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke petting zoo. Nah di petting zoo ini kalian bisa menyentuh dan juga memberi makan hewan-hewan yang ada di sini. Nah teman-teman, karena kita sudah seharian jalan-jalan di GL Zoo dan ternyata tidak semua hewan bisa kita video karena durasinya nanti yang terlalu panjang. Jadi kita sudahi dulu jalan-jalan kita di GL Zoo, dan akhir dari jalan-jalan kita hari ini kita akan mencoba body painting yang juga include dengan tiket masuk. Jadi tidak perlu bayar lagi. Sudah, terima kasih. Demikian jalan-jalan kita hari ini. Kita akan kembali dengan video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.